memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka acara seminar yang membahas topik yang sangat relevan dan tentu juga penting dalam dunia pemerintahan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Rizwandi selaku Guru Besar Ciwan University, yang saya hormati Bapak Yunus STMT selaku Direktur Utama Skala Group, yang kami hormati Ibu Husna Hanifah SPD MPD dan Ibu Dr. Handa Sabita Azhar selaku narasumber, yang kami hormati para tamu undangan serta para peserta seminar yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kenza Siram serta anak saya Saita yang akan menjadi Master of Ceremony dari kegiatan seminar Gelora Gerakan Inovasi Lahirkan Optimisme dari Generasi Hati KKN. Ada dua susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan oleh Bapak Izin Julika STMT, yang kelima yaitu pemaparan materi oleh Ibu Husna Hanifah SPD MPD selaku founder sekolah Cika Pendidikan untuk Indonesia, yang keenam yaitu pemaparan materi kedua oleh Ibu Dr. Handa Sabita Azhar founder sekolah tinggi hukum Indonesia Negara. Yang ketujuh yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, yang kedelapan yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan yang kesembilan yaitu sesi foto bersama, dan yang kesepuluh yaitu penutupan. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam rangka mendalami dua topik penting seputar kebijakan pendidikan di Indonesia dan penuntasan permasalahan KKN. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita awali acara pagi ini dengan penuh rasa hormat dan juga semangat. Untuk itu, kami akan memulai dengan menyanyikan lagu bangsa kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya mari kita buka acara seminar ini dengan penuh khidmat dengan membaca doa bersama. Kepada Profesor Al-Habib Fandi Ahmad Al-Haddad kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memimpin doa untuk acara
yang beragama non muslim bisa berdoa menurut percayaannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami telah berkumpul di sini untuk melaksanakan acara seminar. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginannya. Ya Allah, semoga hari ini semua mendapatkan nilai yang baik dan bagus semua. Dan ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang terdahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Al-Habib Randi Ahmad Al-Haddad. Semoga doa yang telah kita bacakan hari ini membawakan berkah untuk kelancaran acara hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada sambutan singkat dari Direktur Utama Skala terkait kegiatan seminar pada hari ini. Kepada Bapak Yujin Juluka STMT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rizwani selaku Guru Besar Kimia, dan selamat siang kepada teman-teman seminar pada hari ini yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema seminar, yaitu tema yang pertama itu pengaruh Presiden terhadap pendidikan di Indonesia dan penuntasan solusi IKKN. Semoga seminar kali ini membawakan berkah dan bisa membawakan kalian untuk memahami materinya. Maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillah, saya mulai seminar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yujin Juluka atas sambutannya. Kini kita akan memasuki sesi yang paling dinanti-nanti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita akan mengangkat dua tema besar yang sangat relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Tema pertama yang akan membahas tentang pengaruh kebijakan Presiden terhadap pendidikan. Sangat penting untuk kita pahami, mengingat pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya Presiden, sangatlah berpengaruh dengan kualitas dan juga arah pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum hingga pembiayaan. Sementara itu, tema kedua yang akan dibahas yaitu solusi penuntasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga merupakan masalah yang sangat mendalam yang menghambat perkembangan pemerintahan yang efektif. Penuntasan KKN adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada kita semua mengenai kedua isu tersebut, dengan harapan kita semua dapat berserta dalam memberikan solusi dan juga kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Tanpa berpanjang lebar, izinkan kami untuk mengundang moderator yang akan memandu jalannya seminar ini, serta narasumber yang telah siap memberikan materi mereka. Kepada saudara Wildayu, kami persilakan.
adalah sejak narasumber telah menyampaikan materinya. Baiklah para hadirin, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan materi yang akan dibahas bersama narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Mari kita sambut, beliau adalah seorang pendiri dari sekolah kita, lulusan dari sebuah universitas terkemuka yaitu UPI, ahli dalam bidang pendidikan sosiologi berbasis teknologi informasi yang telah meraih berbagai prestasi sebagai mahasiswa berprestasi di UPI pada tahun 2023, menginspirasi hampir ratusan siswa di Indonesia dengan pengalaman pendidikan yang terbaik dan juga konsultan. Beliau akan mengulas bagaimana arah kebijakan Presiden mempengaruhi sistem pendidikan nasional, mulai dari kurikulum, kualitas mutu, hingga akses dan kemana pendidikan. Hadirin sekalian, beri kita tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita siang hari ini. Selamat datang Pak Husna. Apa kabarnya nih Kak Husna hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Baiklah, karena pembicara kita telah datang, beliau yang akan menyampaikan materinya dalam kurun waktu 15 menit dan juga akan dilanjutkan 5 menit sesi tanya jawab bersama audiens. Kepada Kak Husna, saya persilakan untuk memberikan materi. Terima kasih Pak Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizwan Dilofiko selaku Guru Besar Cibiwan University serta kepada para peserta seminar dan tamu undangan yang telah menyempatkan hadir untuk menyaksikan seminar pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja ya. Topik pada seminar kali ini adalah mengenai pengaruh kebijakan Presiden terhadap pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak arti pendidikan itu sendiri? Menjelaskan ya. Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa. Layaknya fondasi, akan semakin bagus fondasi bangunan tersebut, akan semakin bagus juga bangunannya. Itulah dengan bangsa kita. Semakin bagus kualitas pendidikannya, akan semakin maju juga negara Indonesia itu. Baik. Dalam seminar ini kita juga akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan dari Presiden dari waktu ke waktu yang telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia. Oke, ini adalah kebijakan-kebijakan Presiden. Yang pertama ada kebijakan yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS di era Pak SBY. Nah, program BOS ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam mengelola fasilitasnya, sarana prasarana, juga kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Dampak BOS ini tentunya salah satu dampak dari BOS ini adalah meringankan beban biaya sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang diberikan bantuan BOS ini akan meringankan biaya sekolah. Oke, selanjutnya adalah wajib belajar 13 tahun dan kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di era Pak Jokowi. Nah, mungkin teman-teman merasa asing dengan wajib belajar 13 tahun ini ya? Asik, Maksud dari wajib belajar 13 tahun ini bukan berarti kita sekolah sampai ke kelas 13, bukan. Nah, yang di sini yang di-highlight adalah bagaimana ikut sekolah atau biasa kita kenal sebagai pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, PAUD ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Diharapkan dengan diterapkannya wajib belajar 13 tahun ini untuk memaksimalkan anak-anak di Indonesia, terkecuali
Prabowo. Nah, mungkin sebagai siswa-siswa mungkin akan kaget dengan adanya UN kembali ini, karena sebelumnya UN itu dihapus pada tahun 2021 pada masa kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, UN ini kembali diadakan di tahun ajaran 2025 ke 2026. Namun sistemnya tersebut akan berganti nama menjadi TKA, tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini menggali dan menguji kemampuan siswa, lihat bagaimana siswa tersebut selama belajar itu, dan juga lihat juga bahwa siswa tersebut bagaimana dalam menjawab soal, menguji kemampuan siswa. Nah, UN ini akan belajar ini juga menimbulkan pro dan kontra. Nah, beberapa pihak ada yang setuju karena untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan ujian nasional kembali yang berbasis UN. Namun ada juga yang menolak karena ini terkesannya seperti dadakan. Nah, karena mendadaknya inilah siswa dan guru kembali harus menyelesaikan diri, lalu berlatih soal lagi dan lain-lain. Oke, setelah kita mempelajari kebijakan-kebijakan dari 3 presiden termuda, selanjutnya adalah tantangan dari kebijakan presiden tersebut. Di sini terdapat 3 poin kebijakan, 3 poin tantangan. Yang pertama adalah kebijakan yang sering berubah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kurikulum merdeka adalah penggantian dari kurikulum 13. Hal ini membuat sebagian dari pihak merasa bahwa ini itu kembali dan juga kebijakan ini sering berubah sekali dalam waktu yang relatif singkat, sehingga guru, siswa maupun tenaga pendidik lainnya harus kembali menyesuaikan diri dengan penerapan kebijakan yang berubah ini. Nah, lalu yang kedua adalah kesenjangan dalam penerapannya. Kesenjangan dalam penerapannya ini maksudnya di Indonesia ini belum tersebar merata kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh presiden ini. Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan kebijakan ini dengan maksimal. Namun untuk daerah yang bisa bilang kecil itu masih belum mendapatkan kebijakan presiden ini dengan maksimal. Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan guru yang belum optimal. Maksudnya di sini itu bahwa kesejahteraan guru ini terkadang masih belum optimal dan juga perlu dikaji ulang. Yang dimana beberapa pendidik di berbagai sekolah mendapatkan bisa dibilang gaji yang belum optimal, ya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua terhadap kebijakan presiden ini. Nah, terdapat 3 solusi yang mungkin bisa kita simak. Yang pertama adalah diperlukan peningkatan bantuan dan bimbingan. Maksudnya yang apa? Pemerintah bisa melakukan peningkatan bantuan dan bimbingan. Bantuan tidak hanya bisa berupa uang, namun juga bisa berupa pelatihan yang intensif dan juga penyuluhan kepada beberapa sekolah untuk memaksimalkan kebijakan presiden. Lalu yang kedua adalah fokus pada kurikulum yang relevan. Maksudnya fokus pada kurikulum yang relevan ini adalah kita bisa fokus pada beberapa kurikulum yang mungkin bisa bermanfaat di masa depan nanti, karena kan di era ini kan seringkali berubah secara cepat. Nah, dibutuhkanlah kurikulum yang relevan ini untuk membantu kita mempersiapkan diri bagaimana cara menghadapi dunia di luar sana, juga bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang ada di luar sana. Jadi dibutuhkan kurikulum yang relevan. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah diperlukan evaluasi adaptif. Maksudnya evaluasi adaptif itu apa? Maksudnya adalah kita perlu evaluasi secara terus-menerus. Jadi tidak hanya evaluasi di akhir saja, tapi saat proses-proses itu perlu dievaluasi dan dikaji bagaimana yang tidak sesuai, bagaimana yang sesuai, sehingga data hasil nanti akan menjadi konkret. Makanya diperlukan evaluasi. Baik, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya.
zaman sekarang, karena zaman sekarang di Indonesia ini kerap kali berganti kurikulum yang dimana itu membuat sebagian beberapa pihak merasa merugikan. Nanti saya sebagai model sekolah sistem ini merasa harus kembali adaptasi, melakukan penyesuaian dan juga memberikan penyuluhan kepada beberapa pihak di sekolah terkait dengan kebijakan perubahan kebijakan ini. Sehingga menurut saya ini sangat penting untuk dibahas dan juga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua bagaimana perjalanan kebijakan pendidikan dan juga tantangan dan solusi yang bisa kita mungkin pelajari dari sana dan juga Oh, baiklah begitu ya Laksana. Jadi untuk para audiens pasti ingin tahu lebih lanjut kan tentang materi yang dibawakan sama Kak Husna ini. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab bersama audiens dalam kurun waktu. Silakan untuk yang ingin bertanya langsung angkat tangan dan ajukan pertanyaannya. Baiklah, untuk mulai berdiri dan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Fajid Mawan, berasal dari kelas 11-2. Saya ingin bertanya nih Kak, menurut Kakak sendiri apakah diperlukan untuk membuat kebijakan di Indonesia sebuah kebijakan yang kayak mengatur kira-kira harus berapa tahun sekali sih kurikulum di Indonesia itu perlu diubah? Seperti yang kita tahu kalau di negara Jepang itu tuh ada yang namanya kegiatan setiap 10 tahun sekali diadakan mengevaluasi kurikulum secara besar-besaran sehingga bisa mengetahui ini kalau apa yang diperlukan perubahan atau enggak. Kalau di Jepang kayak gitu, kalau di Indonesia menurut Kakak kayak gimana? Terima kasih. Terima kasih pada Wahyu atas pertanyaan. Baiklah, pertanyaan yang cukup bagus. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab yang ini. Jadi menurut saya penerapan perubahan kebijakan itu sebaiknya berapa tahun sekali gitu ya. Benar kan? Sebaiknya berapa tahun sekali untuk supaya maksimal efektif. Mungkin bagi saya perubahan kurikulum ini bisa dilihat dari efek dari kurikulum sebelumnya. Misal kurikulum 13 ini setelah dilaksanakan selama 5 tahun dan itu masih berdampak pada pendidikan di Indonesia yang berdampak baik, maka itu masih bisa dilanjutkan kurikulum 13-nya. Namun mungkin bisa diperbarui kurikulumnya tersebut seperti mungkin penambahan beberapa materi ataupun lainnya. Jadi menurut saya mungkin pergantian tahun itu idealnya mungkin 4-5 tahun sekali ya. Jadi kita lihat dulu nih kurikulum lama, bagaimana diterapkan kurikulum lama ini di sekolah-sekolah, apakah berdampak baik atau tidak. Jika berdampak positif, maka itu bisa dilanjutkan. Lalu bila ada terobosan baru, itu bisa saja, namun tetap dibutuhkan penyesuaian dan sosialisasi kepada beberapa pihak supaya kebijakan baru yang akan dilaksanakan itu bisa menjadi transparan. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baiklah, materi yang cukup jelas untuk kehidupan kita di era seperti ini. Akhirnya kita selesai pada segmen kita yang pertama. Berikan apresiasi yang setingginya untuk pembicara kita Kak Husna karena ilmu yang dibawakan sangat bermanfaat. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada pembicara kita yang kedua yang tak kalah hebatnya. Mari kita sambut Dr. Sadita Azhara Drama berprestasi dari Universitas Dantera, ahli dalam bidang juga dikenal sebagai sosok vokal dalam isu anti korupsi, aktif dalam berbagai organisasi dan forum nasional, telah menjadi wajah kita dalam KKN di kampus maupun luar kampus. Dengan semangat perubahan dan wawasan yang ada, Dr. siap menginspirasi kita semua tentang pentingnya pencegahan KKN sejak dini. Mari kita sambut pengakuannya untuk pembicara kita yang kedua, Dr. Sadita.
Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama saya ingin panjatkan terima kasih saya kepada Bapak Wiswandi Alvino sebagai Guru Besar Cibiwan University, juga kepada panitia seminar dan tentunya para peserta hadirin dan hadirat seminar luar pada kesempatan hari ini. Karena saya telah diberikan kesempatan yang sangat penting, yaitu untuk mengedukasikan kalian mengenai isu yang sangat besar terjadi dan sangat besar di Indonesia, yaitu tentang KKN. Nah, sebelumnya, adakah yang pernah mendengar KKN ini? Boleh selesai juga? Jadi, para hadirin dan hadirat sekalian, KKN ini bukan Makasih ya. yang nyata ya, tapi kolusi dan ekosistem. Nah, menurut saya bahas tentang dampak serta solusi kepada masalah tersebut. Apa sih sebenarnya kolusi dan ekosistem ini? Yang pertama itu adalah korupsi. Korupsi ini adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan oleh seseorang yang digunakan untuk memperkaya atau menguntungkan diri mereka sendiri. Yang kedua ada kolusi, yaitu adalah kerjasama antara dua individu atau tim. Mendengar ini mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir kerjasama itu kan bukan hal kriminalitas, bukan hal yang melanggar hukum. Ya, tetapi kolusi yang dimaksud di sini ialah kerjasama antara dua individu atau lebih secara diam-diam yang tidak diketahui oleh hukum. Biasanya mengenai suatu hal yang sudah jelas-jelas dilarang oleh negara. Dan yang terakhir ada nepotisme, yaitu adalah memberikan suatu jabatan atau pekerjaan kepada kerabat dekat atau seseorang yang kita kenal secara pribadi tanpa melihat skill maupun pengalaman mereka untuk kerjaan tersebut. Nah, ketiga masalah tersebut ini sudah menjadi marak di Indonesia. Kenapa? Dan apa saja dampak dampaknya? Untuk dampak KKN ini saya telah bagi menjadi dua, yaitu aspek sosial serta aspek ekonomi. Untuk aspek sosialnya, yang pertama yaitu yang sudah jelas ketidakpercayaannya publik kepada wewenang yang melaksanakan KKN. Nah, jika kita telah melihat suatu perusahaan, organisasi maupun pemerintahan melakukan KKN, tentunya kita langsung tidak mempercayai organisasi tersebut lagi, kan? Yang kedua yaitu adalah rusaknya moral dan etika. Moral dan etika orang Indonesia telah dibangun dari zaman SD sehingga hingga SMA maupun kuliah dan hingga kita dewasa juga. Namun dengan adanya KKN ini merusak semua etika dan moral yang berada di negara ini. Dan yang ketiga itu adalah menyebabkan kesetimpangan sosial. Dengan ini, kesetimpangan sosial ini saya akan memberikan contoh dari nepotisme. Bayangin para hadirin dan hadirat semua, kalian sedang melamar sebuah pekerjaan dan kalian pengalaman skill kalian sudah sangat cocok dengan pekerjaan tersebut. Dan kalian sudah percaya diri banget nih bakalan dapat pekerjaan tersebut. Lalu kalian ketemu seseorang lain yang melamar pada pekerjaan yang sama, namun pengalaman mereka kurang, skill mereka kurang, jadi kalian sedikit tidak kurang percaya diri kepada orang tersebut. Namun saat menggunakan siapa yang mendapat pekerjaan tersebut, orang tersebut merasa. Kenapa? Karena ternyata dia adalah ponakan dari jabatan atasan tersebut. Apakah tidak terasa sakit hati wahai peserta-peserta? Maka dari itu juga mengakibatkan bisa mengakibatkan kericuhan juga di kalangan masyarakat. Lalu dalam aspek ekonomi itu adalah menunjukkan atau bisa menghalangi pembangunan ekonomi. Contoh dalam hal ini yaitu adalah korupsi. Misal saya membayar 20.000 untuk uang kas. Kas ini digunakan untuk kegiatan kelas-kelas atau membeli alat-alat kebersihan atau lain sebagainya. Namun bendahara yang menerima uang kas saya ini
dan jika dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang sangat berat. Maka dari itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat umum kita harus memperketat sistem pengawasan dan keamanan ini. Yang kedua adalah menerapkan transparansi. Transparansi ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi kita membicarakan tentang wewenang suatu perusahaan, organisasi maupun kelompok. Karena dengan transparansi kita menjadi tahu, oh salah kita di mana, apa yang kita butuhkan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu. Maka dari itu transparansi. Yang ketiga ada pendidikan tentang sosialisasi ketika kerja. Sebagai masyarakat awam, ini sangat penting untuk kita mengedukasi orang-orang baik dari siswa maupun tenaga kerja agar mengetahui ini apa sih dan kenapa ini itu salah. Seperti yang saya lakukan kepada hadirin dan hadirat pada kesempatan hari ini. Ini mohon maaf dan sekalian ini ada kesalahan. Yang tadinya adalah pembentukan kebijakan yang jelas dan tegas. Hukum harus jelas, dan hukumannya harus jelas. Dengan hukumannya itulah hukum ini bisa ditegakkan. Maka dari itu kebijakannya harus jelas, tegas dan diedukasikan kepada masyarakat yang tidak tahu agar KKN ini tidak sering terjadi. Yang selanjutnya penerapan teknologi informasi KKN. Kita sudah berada di era modern, era yang dimana saja bisa terjadi dengan AI ataupun digitalisasi yang lain-lainnya. Maka dari itu menurut saya kita harus menggunakan teknologi modern ini untuk memberantas yang namanya KKN. Dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi masyarakat. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga-warga jasa, warga-warga awam mempunyai kuasa ya, para hadirin dan hadirat sekalian. Apalagi dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi. Maka dari itu ayolah kita mendorong partisipasi masyarakat untuk memberantas adanya KKN ini. Sekian dari saya, hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Kak Sagita telah menyampaikan materi ini yang sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Kak Sagita, aku mau nanya sedikit nih. Boleh. Tentang materi yang Kakak sampaikan ya. Kenapa sih di Indonesia ini masih banyak banget kasus dari KKN ini, terutama korupsi? Sebagai pembicara, Kak Sagita punya lagi pendapat bagaimana cara menuntaskannya? Makasih ya Kak Winda. Ini berdasarkan pengetahuan dan tentunya opini saya sendiri mengatakan KKN ini sebetulnya jadi sembilan korupsi, yaitu yang saya jelaskan tadi kurangnya penegakan hukum yang berada di Indonesia. Kadang untuk hal-hal kecil misalnya melanggar atau lalu lintas itu saja hukumannya kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang kurang tegas. Apalagi untuk sesuatu berskala besar seperti KKN ini yang bisa merugikan negara kita sendiri. Maka dari itu solusinya menurut saya itu adalah penegasan hukum terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Itu ya Kak Bunda. Terima kasih Kak Sagita. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Pasti masih ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang Kak Sagita sampaikan. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab bersama audiens dalam 5 menit. Silakan yang ingin narasumber. Materi yang telah dibagikan dalam sesi seminar tadi. Materi yang disampaikan sangat membuka wawasan, penuh insight, dan pastinya memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Hadirnya seminar hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan isi materi yang telah dibawakan dari kedua materi kita hari ini. Yang pertama berjudul pengaruh kebijakan pendidikan, pengaruh kebijakan presiden terhadap pendidikan. Yang dapat kita simpulkan bahwa kebijakan presiden memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Meskipun kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankannya. Solusi yang efektif sangat dibutuhkan guna untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan presiden bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dan materi yang kedua berjudul solusi menuntaskan KKN dan dapat disimpulkan bahwa kolusi dan nepotisme adalah praktik yang sangat merugikan bagi sebuah negara atau organisasi. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, pencegahan KKN
Wah, keren sekali ya pemaparan dari dua narasumber kita hari ini. Demikianlah rangkaian acara seminar pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah membantu jalannya seminar dengan sangat baik, serta kepada kedua narasumber yang telah memberikan paparan yang sangat berharga dan juga bermanfaat untuk kita semua, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah aktif berpartisipasi dalam acara ini. Semoga pembahasan mengenai pengaruh kebijakan Presiden terhadap pendidikan dan solusi penuntasan KKN dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita dalam melangkah apa yang harus kita ambil ke depannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mendukung pelaksananya acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan diri dan juga kontribusi kita dalam bermasyarakat. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara ini. Sebelum benar-benar mengakhiri, jangan lupa untuk menuliskan pesan dan pesan kalian di sticky note yang telah dibagikan sejak awal acara. Setelah ditulis, sticky note tersebut dapat ditempelkan atau disimpan yang di tempat yang ada tersedia. Dan terakhir, sebagai penutup yang penuh dengan semangat, kami ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama mengucapkan jadwal kita pada hari ini. Kalau kami bilang gelora, maka kalian menjawabnya, Gemakan edukasi, lahirkan optimisme, raih generasi anti KKN. jangan lupa dengan pose ya teman-teman. Ayo kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Gelora, gemakan edukasi, lahirkan optimisme, raih generasi anti KKN. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa?